Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi mahasiswa. Pada hari ini kita lanjutkan perkuliahan kita membahas farmakokinetika non-linear pada bagian kedua. Penjenuhan obat pada saluran cerna. Penjenuhan metabolisme lintas pertama di dinding usus atau juga di dalam hati bisa terjadi pada obat-obat seperti propranolol, salisilamid, dan lain-lain. Kemudian bisa juga terjadi penjenuhan pada alat transport obat di dalam dinding usus, misalnya riboflavin atau vitamin B2, gabapentin, L-dopa, atau baclofen, dan lain-lain. Di dalam usus sendiri terjadi penjenuhan metabolisme obat, misalnya salisilamid, propranolol, dan lain-lain. Kemudian juga terjadi pada obat-obat yang kelarutannya sangat rendah atau sangat tidak larut, ya, atau hampir tidak larut, misalnya griseofulvin, klorotiazid, dan azol. Kemudian penjenuhan yang terjadi pada saat distribusi, misalnya penjenuhan pada ikatan protein, ya. Untuk obat-obat fenilbutazon, lidokain, asam salisilat, dan lain-lain. Kalau terjadi penjenuhan pada ikatan protein dalam plasma, tentu kadar obat di dalam plasma akan meningkat. Kemudian penjenuhan pada tempat obat terikat dengan jaringan, ya, protein jaringan, misalnya imepramin. Penjenuhan terjadi juga pada pengangkutan obat-obat masuk atau keluar dari tisu, masuk ke dalam jaringan atau keluar dari jaringan, misalnya metotreksat. Kemudian penjenuhan terjadi juga pada pengambilan oleh sel atau masuknya obat ke dalam sel, misalnya metisilin. Kemudian penjenuhan pada alat transport pada cairan cerebrospinalis, misalnya benzilpenisilin. Penjenuhan yang terjadi pada saat metabolisme itu terjadi penjenuhan enzim metabolisme, terutama di hati, ya, misalnya untuk obat-obat phenytoin, asam salisilat, theophylline, dan asam valproat. Nah, phenytoin, theophylline, dan asam valproat ini obat-obat yang mempunyai indeks terapi sempit. Jadi terjadinya penjenuhan dalam metabolisme akan dapat menyebabkan reaksi toksik. Ya, tentu saja yang lebih mungkin terjadi pada obat-obat yang mempunyai indeks terapi sempit. Kemudian keterbatasan jumlah enzim atau keterbatasan aktivitas enzim, misalnya untuk parastamol dan alkohol serta obat lainnya, akan menyebabkan penjenuhan dalam metabolisme obat. Kemudian bisa juga terjadi penjenuhan pada induksi enzim. Induksi enzim ini obat-obat yang mempercepat metabolisme obat lain, sehingga kalau terjadi saturasi, tentu saja metabolisme obatnya akan terganggu, akan menurun, ya. Dan ini terjadi pada juga autoinduksi, ya. Misalnya karbamazepin, ya, autoinduksi ini metabolisme karbamazepin akan ditingkatkan oleh karbamazepin sendiri. Nah, kalau terjadi penjenuhan dalam metabolisme karbamazepin oleh karbamazepin sendiri ini, tentu akan memperlambat metabolisme atau meningkatkan kadar obat di dalam darah. Kemudian penghambatan enzim yang memetabolisme obat, ya, misalnya diazepam, ya, penghambat enzim yang memetabolisme diazepam, sehingga metabolismenya akan menjadi lambat dan tentu saja kadar obatnya di dalam tubuh akan meningkat. Kemudian peningkatan aliran darah ke hati. Jadi kalau aliran darah ke hatinya menurun, ya, tentu metabolisme obatnya di dalam hati juga akan menjadi lebih lambat. Misalnya propranolol, verapamil, dan lain-lain. Dengan penurunan aliran darah ke hati ini akan menyebabkan metabolisme obat menjadi lambat
kadar obat di dalam darah bisa menjadi lebih tinggi dan tes tengah eliminasi akan menjadi lebih panjang. Farmakokinetika nonlinier pada tahap metabolisme ini karena terjadi keterbatasan atau kekurangan enzim yang memetabolisme obat. Kapasitas enzim yang metabolisme obat itu berkurang sehingga eliminasi akan berkurang, dan untuk obat-obat yang metabolismenya menjadi lebih lambat kecepatannya di dalam tubuh, ini dapat dihitung atau diprediksi dengan persamaan Michaelis-Menten. Nah, persamaan Michaelis-Menten ini dapat digunakan untuk menjelaskan farmakokinetika nonlinier. Saudara perhatikan persamaan ini baik-baik. Min dc per dt sama dengan Vmax dikali C per Km ditambah dengan C. Jadi ini Km ditambah dengan C ini di dalam kurung ya. Nah, min dc per dt kecepatan penurunan konsentrasi obat di dalam darah. Jadi tanda min itu menunjukkan penurunan. Jadi penurunan konsentrasi obat di dalam darah per waktu. Vmax adalah kecepatan metabolisme obat secara teoritis yang maksimum, kecepatan maksimum metabolisme obat secara teoritis, dan Km adalah konstanta Michaelis. Perhatikan persamaan ini lagi, kalau Km sama dengan C, Km sama dengan C, berarti min dc per dt sama dengan Vmax kali C per di dalam kurung C ditambah C. Sama dengan Vmax dikali C per 2C. Jadi C-nya bisa dibagi dengan C, Vmax per 2. Jadi min dc per dt-nya sama dengan Vmax per 2 atau setengah Vmax. Jika Km-nya sangat besar dibandingkan dengan C, jadi C-nya tentu bisa kita abaikan ya. Lihat persamaan di atas lagi ya. Km-nya jauh lebih besar pada C ya. Nah, min dc per dt-nya sama dengan Vmax per Km dikali C ya. Sedangkan kalau Km-nya kecil daripada C sehingga Km-nya bisa diabaikan ya, tentu saja Vmax kali C per C ya sama dengan C-nya dibagi sama C, dicoret ya. Vmax kali 1 per 1 hasilnya Vmax. Nah, Vmax ini mengikuti kinetika orde 0 ya. Nah, sedangkan Vmax per Km kali C itu mengikuti kinetika orde 1 ya. Ingat, kinetika orde 1, perubahan konsentrasi obat itu dipengaruhi oleh C. Sedangkan orde 0 tidak dipengaruhi oleh C. Kemudian plot Michaelis-Menten. Perhatikan ya, kita plot dc per dt tadi itu diplot versus konsentrasi. Nah, perhatikan. Pada awalnya konsentrasinya masih kecil ya. Pada dosis yang kecil, dia mengikuti kinetika orde pertama. Ya. Sedangkan kalau Vmax-nya sama dengan Km-nya ya. Km-nya sama dengan C, Km-nya sama dengan C, maka min dc per dt-nya itu sama dengan Vmax per 2. Nah, pada dosis tinggi, ingat tadi pada dosis tinggi, kalau pada dosis tinggi, ini Km-nya jauh lebih besar daripada C,
maka kinetikanya akan mengikuti kinetika ordenol, ya, di mana K dt per dt-nya itu sama dengan Vmax. Kinetikanya mengikuti kinetika ordenol, tidak dipengaruhi oleh konsentrasi. Kemudian kita perhatikan juga pada pemberian obat IV bolus, kita plot ya pada kertas. Ini kalau log pada kertas grafik biasa ya. Tapi kalau kertas grafik semi-log, angka konsentrasi plasmanya langsung. Pada gambar ini, pada sumbu Y itu adalah log konsentrasi plasma. Kita plot versus waktu setelah pemberian dosis IV, ya. Terlihat fase distribusinya, ya. Kemudian fase eliminasinya akan landai, ya. Jadi beda dengan obat-obat yang mengikuti kinetika ORD1. Ingat, kalau kinetika ORD1, gambar ini plot kadar obat antara waktu dengan konsentrasi obat dengan plasmanya itu akan linear, garis lurus ya, garis lurus. Ya, ini adalah non-linear. Garisnya seperti ini. Ada fase distribusi dan ada fase eliminasi pada pemberian IV bolus. Kalau kinetika linear, dia akan mengikuti kinetika OD1 dan garisnya lurus, ya, tidak seperti ini. Kemudian untuk obat-obat yang mengikuti kinetika linear, farmakokinetika linear, ya bisa kita lihat plot antara dosis ya dengan konsentrasi obat pada keadaan mantap atau steady state atau juga AUC ya. Nah, kita plot versus dosis. Untuk yang linear itu akan tampak seperti garis lurus yang hitam itu. Dia linear, mengikuti farmakokinetika linear. Nah, sedangkan yang mengikuti persamaan Michaelis-Menten ini tidak mengikuti kinetika obat secara linear. Ya, nampak ya, peningkatan dosisnya mengakibatkan peningkatan konsentrasi steady state-nya atau AUC-nya itu meningkat jauh lebih besar, tidak proporsional dibandingkan dengan pada dosis rendah. Kemudian pada dosis tinggi juga bisa terjadi sebaliknya ya, terjadi penurunan kadar obat atau AUC ya. Misalnya pada peningkatan penjenuhan ikatan obat protein atau penjenuhan autoinduksi. Ingat tadi kita bahas karbamazepin. Karbamazepin mengalami autoinduksi, dia dapat meningkatkan metabolismenya sendiri ya. Nah, kalau terjadi penjenuhan justru metabolismenya akan menjadi lebih cepat sehingga konsentrasi steady state-nya lebih rendah. Ya. Kemudian penjenuhan pada saat ekresi obat di renal. Ya. Kita ingat mekanisme ekresi obat melalui ginjal. Yang pertama itu filtrasi glomerulus, kemudian reabsorpsi tubulus, kemudian sekresi aktif tubulus. Nah, sekresi aktif tubulus ini yang bisa menjadi jenuh. Kenapa? Karena dia membutuhkan enzim, ya, membutuhkan transport untuk memindahkan obat dari dalam darah ke urin di tubulus. Ingat, perpindahan obat dari dalam darah ke tubulus memerlukan enzim. Jadi enzimnya bisa menjadi jenuh, artinya jumlah enzimnya tidak cukup untuk memindahkan obat, sehingga kadar obat di dalam darah akan menjadi lebih tinggi ya, karena obat tidak mampu dibawa ke dalam urin di tubulus oleh sistem enzim yang tersedia. Nah,
untuk hal ini akan dapat dipengaruhi oleh perubahan pH urin. Ya, tentu saja untuk obat-obat yang bersifat elektrolit, ya, misalnya obat-obat asam lemah atau obat-obat basa lemah. Nah, yang mengalami sekresi aktif tubulus, ya misalnya penisilin G, meslosilin, atau para aminohipurik asid, asam para aminohipurat, ya, dan lain-lain. Nah, dengan penjenuhan enzim pada dinding tubulus ini, ia akan menyebabkan efek nefrotoksik pada pemberian obat-obat antibiotika aminoglikosida pada dosis tinggi. Kemudian perubahan pH urin maksudnya di perubahan pH urin di tubulus, ya, untuk asam salisilat, ya. Kalau asam salisilatnya di dalam tubulus itu pindah ke lumen tubulus yang bersifat asam, ya tentu susah dia dikeluarkan karena dia akan membentuk molekul. Kalau asam salisilat ini berada di dalam urin yang pH-nya basa, ya dia akan bereaksi membentuk natrium salisilat berupa garam. Nah, garam ini sifatnya lebih larut air, ya. Sebetulnya di dalam tubulus itu sudah berupa larutan dalam air, ya, tetapi sifatnya itu lebih kuat terikat dengan air. Nah, tentu saja dia susah menembus membran sel yang bersifat lipofilik itu kembali masuk. Dan dia lebih mudah karena keluar bersama urin. Karena dalam bentuk natrium salisilat, dia akan lebih terikat kuat dengan air. Mudah sekali dia keluar ke dalam urin. Nah, sebaliknya dextroamfetamin, namanya amfetamin, ya, bersifat basa, ada aminnya. Kalau dia bersifat basa, ya kalau di dalam urin yang asam, tentu dia membentuk garam. Bentuk garam akan mudah dikeluarkan. Nah, sebaliknya dextroamfetamin ini apabila berada dalam urin yang basah, nah basa ketemu basa, ya akan membentuk molekul. Susah dia dikeluarkan. Ya, dia lebih mudah terserap masuk kembali ke dalam dinding tubulus, terus ke dalam darah. Jadi Anda harus pahami betul bagaimana pengaruh urin terhadap ekresi obat di ginjal. Kemudian penjenuhan pada sistem ekresi empedu. Ya, misalnya karena penjenuhan sekresi empedu untuk obat-obat iodipamid dan obat-obat sulfobromoftalein sodium dan obat-obat lainnya. Kemudian penjenuhan pada siklus enterohepatik, misalnya simetidin dan isotretinoin. Ya, siklus enterohepatik bisa menjadi jenuh, tentu obat-obatnya tidak akan dipecah menjadi obat asal dan konjugatnya karena enzimnya terbatas. Ya, tentu obat-obatnya akan lebih mudah dikeluarkan bersama empedu terus ke usus. Ya, misalnya simetidin dan isotretinoin. Kemudian penjenuhan pada ikatan protein. Pada dosis tinggi, ya, obat-obat yang terikat dengan protein bisa berkurang, ya. Yang terikat dengan protein berkurang, ya tentu di dalam darahnya bisa menjadi lebih tinggi karena protein yang akan mengikatnya itu menjadi jenuh. Kemudian bisa juga terjadi penjenuhan pada tempat obat terikat dengan protein plasma. Dan penjenuhan ini juga bisa terjadi pada tempat obat terikat dengan protein jaringan. Nah, tentu saja konsentrasi obatnya yang tidak terikat akan menjadi lebih besar. Ya, karena tidak banyak yang terikat dengan protein di jaringan karena jenuh. Ya, dia akan lebih banyak dalam bentuk obat yang tidak terikat. Kemudian beberapa hal yang penting diperhatikan oleh farmasis di klinik, ya. Karena penjenuhan obat di dalam kinetikanya di dalam tubuh itu, maka
peningkatan kadar obat yang sangat tinggi dan sangat cepat bisa terjadi di dalam darah dan kemungkinan bisa mencapai MTC dan dapat menyebabkan gejala toksik, gejala keracunan. Dan ingat, apalagi pada obat-obat yang mempunyai indeks terapi sempit. Konsentrasi obat di dalam darah pada obat-obat yang mengikuti farmakokinetika nonlinear ini akan lebih susah diprediksi dibandingkan dengan obat-obat yang mengikuti kinetika linear. Ya. Nah, untuk itu farmasis harus memperhatikan penggunaan obat-obat yang mengikuti farmakokinetika nonlinear ini. Demikianlah kuliah kita pada hari ini. Selamat belajar dan salam sukses untuk semuanya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.